menjalankan bisnis kowe kemana aja, dan tolong supaya memberi inspirasi. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu di sini punya anak seusia milenial ini kan, punya keponakan, itu bisa direkrut gimana yang akan jalankan dulu. Oke, selamat pagi. Dadakan. Pagi Bapak Ibu. Yang kemarin itu udah datang. Nama saya Al-Ghifari, bisa dipanggil Algi. Semalam. Kalau saya sendiri sih sejauh ini cases saya cukup balance ya, maksudnya dari berbagai sumber. Ada yang saya dapat dari hasil dari canvassing. Ya, kalau saya pribadi biasanya karena saya emang senang ngopi juga ya, senang ngafe gitu ya, biasa anak muda, jadi saya canvassing ke coffee shop, ke kafe-kafe gitu ya. Jadi dan kebetulan memang saya juga kenal beberapa teman yang memang mereka juga pengusaha coffee shop, bisa dibilang begitu. Jadi ya udah saya masuk, tawar-tawarin gitu kan, walaupun sempat waktu awal banget baru join bulan Februari itu masih belum ada knowledge yang luas gitu ya, tapi udah pede aja nawarin gitu. Cuma memang karena ilmunya juga masih minim, jadi belum bisa handling objectionnya lah dengan baik gitu. Jadi akhirnya teman saya ini belum jadi ambil gitu. Tapi ya seiring jalannya waktu makin sering ikut training, belajar gitu. Jadi knowledge saya juga bertambah, dan ya alhamdulillah kalau sekarang ini sih sejauh ini kebanyakan customer saya itu justru dari canvassing coffee shop. Kebanyakan kayak gitu, dan tipikal closingnya beda-beda ya. Maksudnya balik lagi, ada yang tipikalnya gampang, sekali datangin langsung mau beli. Ada juga yang tipikalnya perlu di follow up sekian hari baru mau beli. Bahkan ada satu customer saya coffee shop juga, dia 3 bulan di follow up baru beli gitu. Jadi saya udah canvassing dari 3 bulan, hampir 4 bulan sebelumnya, tapi saya konsisten follow up, dan akhirnya ownernya baru open untuk ketemu, saya jelasin dan langsung mau kayak gitu. Terus selain dari canvassing coffee shop juga akhir-akhir ini beberapa customer dapat dari pameran ya. Kemarin sempat pameran di beberapa tempat, dan itu balik lagi tipikalnya beda-beda juga. Ada yang langsung key in on the spot gitu ya. Memang biasanya kalau yang key in on the spot itu tipikalnya yang memang si customernya udah tahu kowe gitu ya, udah tahu brand kowe, sudah believe terhadap kowe karena biasanya anggota keluarganya atau temennya ada yang sudah pakai kowe, biasanya kayak gitu. Nah itu yang udah trust kayak gitu udah enak lah, udah tinggal sentil dikit udah mau beli gitu kan. Nah itu yang tipikal yang on the spot. Tapi ada juga yang tipikalnya perlu di follow up dalam jangka waktu yang lama baru mau beli. Itu banyak juga yang tipikalnya kayak gitu. Oh iya, sama ada lagi satu lagi, saya belajar juga dari salah satu HM Gen Z juga di sini, namanya Andika gitu ya. Nah itu saya belajar banyak juga dari Andika tentang medsos. Jadi sejauh ini saya baru sekali iklanin di medsos gitu ya, dan itu works dan itu berhasil gitu. Saya modal sekian, dapat 11 data, dan yang closing 1 ambil Wallstone gitu. Dan beliau ini beli untuk di salah satu madrasah yang beliau urus lah kayak gitu. Jadi nah itu sebenarnya sih bisnis ini balik lagi ya tadi, pangsa pasarnya luas dan kita bisa masuk kemana aja gitu. Kita bisa nawarin perseorangan, personal, kita bisa nawarin untuk coffee shop gitu kan, atau restoran, F&B. Kita juga bisa nawarin perkantoran, madrasah kayak tadi gitu. Jadi sebenarnya di sini marketnya sangat luas, dan kita bisa menyesuaikan sesuai dengan needs-nya mereka. Kayak gitu sih itu Bapak Ibu. Bicara needs ya, kalau kita menawarkan ke ibu-ibu itu mungkin dari sisi penghematan. Nah, ibu-ibu senang tuh kalau bisa menghemat dari yang selama ini beli galon sekian gitu ya, dengan mengalihkan ke kowe jadi ada penghematan. Ya juga kepraktisan. Kalau dari sisi kafe, biar ibu-ibu bapak-bapak tahu apa cara jualnya ke kafe itu, ke coffee shop. Kuncinya sebenarnya kalau saya jual kemanapun, ke perseorangan ataupun ke coffee shop,
saya selalu fact finding dulu, itu yang paling penting. Kuncinya fact finding. Even di pameran juga saya selalu tanya, biasanya Bapak kebutuhan galonnya berapa per minggu? Tujuan dari fact finding ini sebenarnya supaya kita bisa konversikan ke biaya. Sebenarnya di situ kuncinya. Jadi biasanya kalau saya ke coffee shop, saya tanya dulu, untuk di cafe ini sendiri masih pakai galon ya? Berapa galon per minggu? Nah, berarti kan bisa saya konversikan ke dalam bentuk rupiah gitu kan, ke dalam bentuk kos. Misalnya satu kafe berapa galon ya? Misalnya 6 galon lah ya. Misalnya 6 galon, berarti seminggu kalau misalkan harga galonnya 20.000, berarti seminggu bisa 120.000. Per bulan bisa 480.000 sampai 500.000 lah. Saya bilang kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, udah enak. Jadi sebenarnya saya memberikan yang sifatnya solusi gitu ya. Saya memberikan value yang sifatnya solusi dari segi penghematannya. Di sini tipe core aja kan cuma 390.000 gitu kan, sudah include benefit-benefit itulah ya. Ya udah, jadi saya jelasin dari segi ini adalah solusi dari segi penghematannya, dari segi cost, terus juga kepraktisannya. Jadi nggak perlu pesan-pesan galon lagi, apalagi kalau misalnya bisnis kayak gitu, bisnis F&B, coffee shop kan cukup mengganggu ya. Misalkan lagi jam operasional ada tukang galon nganterin galon gitu, nah itu cukup mengganggu lah. Jadi dengan adanya kowe ini ya Bapak nggak perlu beli galon lagi ibaratnya kayak gitu. Terus dari segi kualitas airnya, ini juga air reverse osmosis. Nah, jadi ini knowledge juga ya Bapak Ibu. Jadi hampir di semua coffee shop itu pasti pakai airnya reverse osmosis, bukan pakai air mineral. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah tahu, ya salah satu brand yang sebutin kita. Alasan kenapa harus pakai RO? Oke. Harus pakai RO untuk produksi. Iya. Rata-rata coffee shop itu pakai RO karena TDS-nya rendah. Kalau misalkan alat kopi, mesin kopi pakai air mineral, ya seperti brand-brand yang kita tahu, itu karena TDS-nya tinggi, kandungan logamnya tinggi, itu lama-lama bisa membuat mesin kopi berkerak. Nah, itu saya juga belajar dari hasil ngobrol-ngobrol dengan owner coffee shop gitu ya. Jadi saya makin paham juga mengenai kopi gitu. Ya udah, dari situ saya makin nambah lah ilmu, knowledge gitu kan. Jadi makin bisa handling objection lebih baik lagi gitu kan. Makin tahu, oh sebenarnya kuncinya kita cuma ngasih solusi gitu. Yang kita jual sebenarnya solutif buat mereka gitu. Dari segi penghematannya, praktisannya. Bagaimana? Waktu penawaran gitu ada nggak reject dari mereka? Terus apa yang adik lakukan? Oke. Wah, adek. Ya. Usianya hampir sama dengan usia anak saya. Oh gitu Pak. Oke. Kalau rejection pasti ada Pak. Rejection pasti ada. Ya itu satu hal yang bisa dibilang makanan sehari-hari kita ya sebagai orang sales ya. Maksudnya penolakan, rejection itu pasti ada. Salah satu rejection yang saya alami, ada beberapa tipikal yang mereka emang nggak mau, tapi nggak memberikan reason kenapa nggak maunya gitu, cuma nggak mau aja gitu. Padahal saya udah jelasin ini penghematan, kepraktisan dan lain-lain lah. Secara kualitas air juga, ya air RO juga kok sama seperti yang dipakai sekarang gitu loh. Tapi entah kenapa ya memang ada aja ya 1-2 tipikal orang yang emang nggak mau aja gitu, nggak mau diprospek, nggak mau beli gitu. Padahal dia tahu ini solutif buat mereka gitu. Ya kayak gitu sih Pak. Jadi pasti banyak tipe-tipe orang ya Pak. Apa di prospek lagi atau ditinggalkan? Ya, ketika adik nawarin kemudian ditolak, apakah itu di prospek lagi di kemudian hari atau ditinggalkan? Oke, saya sih melihat momentumnya aja ya Pak ya. Saya melihat situasinya. Kalau memang dirasa kayaknya masih alot nih, kemarin masih bisa di prospek lagi, saya prospek lagi. Tapi kalau misalkan saya rasa memang yang kemarin kayaknya emang nih orang udah nggak mau banget, benar-benar no, big no, ya udah saya tinggalin gitu. Ya udah saya fokus cari yang lain gitu. Karena saya juga sempet, saya sempat juga Pak pas baru-baru join, saya nawarin satu coffee shop, kebetulan teman saya juga. Awalnya dia nggak mau gitu kan, mungkin karena timingnya